That's what architect do kan, a good planning gitu loh. Seberapa detail ya. Nah itu dia, kadang-kadang detail, kepuasan terhadap detail sama kecepatan tuh kan nggak berbanding lurus gitu ya. Hmm. Gitu loh. Jangan pernah lu mikir kalau misalnya itu adalah sebuah aib sebenarnya ya. Malah dengan lu open ke orang, lu bisa dapat info-info yang sangat-sangat valuable gitu. Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! Stanley Winario, wes. Lo tau brandnya kan satu ide ya? Satu arsitek sih Oh, satu sebenarnya. arsitek ya? Iya. Kenapa namanya satu arsitek? Sebenarnya nama itu didapat dari nggak sengaja ya. Sebenarnya kan dulunya awalnya Stanley Architecture plus Urban. Tapi gue Oh, singkat SA plus U. SA plus U, SA plus U. oh, Lama-lama ada yang baca satu 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 satu. Waktu itu iseng nyari di Instagram 1.id gitu ya. 1.arsitek, 1. Apa. Ternyata 1.id masih available. Ya udah. oh. Emang lo ngerjain urban juga? Urban. Dulu malah proyek-proyek pertama kita sebenarnya perumahan. Hmm. Gitu. Sampai sekarang kita ya bersyukur ya dikasih kesempatan kita lagi develop sendiri. Mic-nya kurang deket nggak dia? Mic lo deketin deh, Oke. sejengkal gitu, tarik Oke. aja, yang nyamannya lo. Nyampe lah. Kan bisa nyampe. di Bacot gua kan gede, harusnya nyampe. sini dikit. Tarik lagi, tarik. Nah, agak enak. Oke. Jadinya ya udah kita lagi develop sendiri sih beberapa. Oh, Gitu. lo udah develop sendiri, Develop sendiri. bukannya punya tanah punya siapa gitu? Tanah punya lo artinya? Kita ada kerjasama ya. Prosesnya JV sama yang pemilik tanah gitu, kita sediain konsep, sediain apa. Tapi intinya adalah dengan yang pemilik tanah ini dan kita sendiri kita bikin satu company. Oh, Jadi gitu. bukan dari dua company, dua entitas yang berbeda. Tapi kita emang udah jadi satu, jualnya melalui company ini. Itu bukan satu ide, lain lagi tuh ya? Itu udah lain lagi. Jadi. Oke. Tapi desainnya ya atas dari satu ide, tanahnya juga dari pemilik tanah. Cuma kita berdua ya kayak JV lah, joint venture gitu. Emang dulu lu ada sekolahnya urban gitu, khusus apa gimana? Gua sempat magang di salah satu desainer urban di Indonesia yang paling terkenal namanya Image Creator. Oh, oke. Yes. Itu kan Untar, Iya, salah itu satu gue bosnya. magang 4 atau 5 bulan. Ibu Rini kan? Iya, Wah, Ibu tapi Rini, hai Ibu Rini. Iya. tapi bosnya Pak Chandra Kuswara sama Pak itu ya. Oke. Ya lu kenal sama Anjar dong? Ada si Anjar nggak di situ? Waktu lu magang? Kayaknya ada deh. Kayaknya Iya, ada. salah Gue udah lama banget gue lupa. Tapi in there I found my passion beneran. Oke. Gue diajarin cara berhitung, cara mendesain, cara kayak master planning and everything. Wow itu passion gue terbentuk banget. Oh, jadi di situ nggak cuma belajar ngedesain doang, ada perhitungannya juga Ada diajarin? perhitungannya sampai diajarin cara jualannya, cara ininya, cara itunya, cara presentasi, cara apa. Which is menurut gue di sana itu gue dapat banyak banget. Magangnya berapa lama? Kayaknya 6 bulan deh. 6 bulan. 6 bulan doang dapat banyak ya? Dapat banyak. Dapat banyak karena Mau ngajarin orangnya artinya di situ? justru enaknya adalah waktu itu di bawah Bu Rini langsung ya, di bawah Bu Rini sama di bawah bos langsung. Jadi direct reportnya ke bos. Justru bukan yang ke senior arsiteknya, tapi direct reportnya ke bos. Jadi pas-pasan cukup diajarin lah gitu. Oh, Pak Suroso sama Pak Chandra kan berdua tuh. Gitu. Oke, jadi abis itu lo banyak ngambil projectnya, emang dari awal lo ngambil projectnya banyak urban gitu? Mau develop land apa? Jadi kita proyek-proyek pertama itu kita dapat beberapa proyek perumahan gitu ya. Master planningnya belum ada, mereka cuma punya kayak, nih gue ada tanah 6.000 7.000 meter persegi. Gue mau jadiin rumah, tapi rumahnya kecil 5 kali berapa gitu kan. Awalnya mereka approach kita cuma buat rumahnya doang. Ya udah kita bilang, kita sekalian master planningnya bisa gitu. Oke. Oh oke. Gimana? Ya udah gue cobain lu dulu ya. Kalau nggak cocok gue ganti gitu. Ya no problem gitu kan. Mereka approach kita itu cuma buat desain rumahnya. Kalau bisa sekalian why not gitu. Ya gue ambil apa yang udah gue pelajari dari itu. Gue presentasi ke mereka. Which is mereka juga beyond happy. Gila lu bisa ngitung juga ternyata gitu loh. Gitu. Jadi projectnya abis itu lo emang ngambil urban terus apa ada rumah tinggal, F&B juga lo banyak ambil? sih. Habis itu dari sana rumah tinggal, F&B, interior gitu ya. Apalagi kita semua mulai dari interior dulu,
F&B juga interior gitu, lama-lama branch out, rumah tinggal, arsitektur, apa semuanya lah gitu. Yang lu paling seneng ngerjain apa? Gini ya, seneng itu tergantung mood ya kadang-kadang ya. Kadang Waduh, lagi bahaya moodnya resto, ya udah gue pergi ke proyek-proyek gue yang resto, gue review lagi semuanya. Ada yang gue rubah-rubah sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ketika lagi moodnya, lagi pengen nih rumah tinggal kayaknya gitu. Ya udah, gua review lagi rumah tinggal, buka lagi projectnya gitu. Tapi apa yang gue inget adalah satu hal wejangan ya dari Pak itu Bejo Abodai. Jangan pernah ngerjain proyek lihat mood katanya. Habis kantor lu ntar gitu. Iya, nggak boleh mut-mutan dong kalau kerja kan. Benar. Nah, gimana cara mengatasi supaya nggak mut-mutan? Mikirnya gue perlu makan buat besok. makan. Ya udah, perlu duitnya. Ini invoice mana yang perlu ditagih nih bulan nih gitu kan, perlu gajian gitu. Itu Ya. motivasinya apa? Duit. Duit Gitu ya. aja, Kalau iya. buat lu duit motivasinya. Motivasinya ya salah satunya duit, kedua juga gue kan dulu pernah kerja sama beberapa arsitek gitu ya. Ada yang kayak, oh kok proyeknya lama banget, bisa sampai 7 tahun, 6 tahun gitu kan. Nah gue gak pengen gitu, karena keburu bosen. Nah jadi itu motivasi gue juga, gue pengen melihat proyek itu terbangun ya, kalau rumah tinggal tuh 2 tahun lah gitu loh. Gitu. 2 tahun itu luas berapa nih? Tergantung ya, tapi menurut gue Tergantung siapa MK-nya. tergantung siapa yang desain. Tergantung siapa yang desain. Gitu. Oke. Tapi menurut gua kalau misalnya rumah tinggal luas 1.000 gitu ya, 1.200 gitu, 2 tahun is very reasonable. 2 tahun, 2 tahun bangun doang ya, termasuk desain nggak? termasuk desain dong. Oh, termasuk udah pasti, desain. udah pasti. Jadi desain 3 bulan? 6 bulan? Desain 3 bulan paralel mungkin ya. Kalau misalnya total mungkin sampai 6 bulan gitu ya. Tapi paralel kan. Oh, paralel. Sebenarnya pancang udah bisa mulai dulu, dulu. Which is that's what architect do kan, a good planning gitu loh. Between timeline, kejar-kejarannya sama between lapangan gitu. 2 tahun ya buat rumah fair ya. 2 tahun fair menurut gua. Kalau lebih cepat artinya kecepatan atau bagus? Nggak juga bagus, tapi tergantung seberapa detail ya. Nah itu dia. Kadang-kadang detail, kepuasan terhadap detail sama kecepatan itu kan nggak berbanding lurus gitu ya. Gitu loh. Atau tergantung seberapa banyak proyek yang lagi dimiliki arsiteknya. Itu juga ya bisa. Kan? Iya. Siapa yang fee-nya paling gede kan? Itu yang paling cepat. Gitu. Lagi kerjain di rumah asing, fee 100 juta, datang proyek 1 miliar, sorry, aduh, geser gitu kan. geser gitu. Nah terus kalau misalnya restoran nih, itu punya lo apa restorannya emang klien lo nih? Banyakan sih klien gua, Banyakan klien, artinya lo juga punya restoran? Ya ada beberapa yang kayak gua diajak masuk gitu. Kalau gua lihat potensinya sangat lumayan nih gua masuk gitu loh. Ya kan. Dan pada akhirnya ya gitu. Kenapa gue juga pengen masuk pertama kali, gue pengen tahu cara ngitungnya gimana sih. Sebenarnya gue masuk itu awal-awal tuh siap rugi. Gue pengen tahu gimana cara berhitungnya, gimana cara bisnis restoran tuh apa segala macam gitu. Sekolah ya? Iya, for sekolah my next client gitu. Gue nggak S2 management, gue nggak S2 apa. Ya gue masuknya melalui situ investment gitu. Tapi sekaligus gue belajar itu uang sekolah, yang rugi ya udah kita review lagi kenapa bisa rugi. Yang untung, sangat menghasilkan sampai sekarang gitu. Spill dong, lo ada berapa sekarang? Boleh spill nggak? Ada, gue ada Iko Ramen di beberapa cabang ya kan. Gue ada ikutan beberapa restoran lagi, Padang Merdeka gitu. Terus akhirnya yang di Dilute, ganti merek jadi merek Vogo sekarang di MKG. Nah itu akhirnya kan Padang Merdeka kita kurang sukses ya kan. Pada saat COVID menderita sekali. Di Dilute, di take over sama Vogo, ya udah itu hitungannya gimana apa segala macam ya kita juga belajar lah. Gitu. Oh tapi masih lu juga di dalam Vogo? Itu udah 0 point ya, namanya udah didilusi kan sahamnya kan gitu loh. Jadi mereka ambil equipment kita kan tetap ada harganya itu semua ya kan. Tapi dihargainya berapa, dari situ dikurangin, ya udah. Gitu. Jadi kita juga belajar dari kegagalan, kita juga belajar dari gimana sih yang sukses nih gitu loh. Gitu aja.
Jadi maksud lu nih, kalau gue lihat gerak-gerik lu, apakah dari arsitektur sendiri kurang menghasilkan sampai lu udah punya berapa company nih? Lu punya satu ide, lu ada yang joint venture developer. Sekarang lu punya restoran nih, ada berapa unit gitu kan? Kayaknya makanya hidup lu tenang-tenang aja nih. Enggak lah. Gimana ya? Menurut gua masa modern nih kita nggak bisa cuma satu profesi ya. Menurut gua ya. Kenapa tuh? Kayak maksudnya I love architecture. It's my life. It's been my whole life gitu. Gua ikut bokap gua kontraktor gitu kan. Bokap lu kontraktor, Ya gue baru tahu. dari situ gue suka denah rumah tinggal gitu. Nah sampai sekarang gue belajar dengan guru-guru yang tepat semua. Ya cukup beruntung gitu ya. Gue belajar dengan guru yang tepat. Gue bekerja di tempat yang tepat. If you find the right boss, your future ya will be bright lah gitu kan. Tapi ya menurut gue bukannya nggak menghasilkan, tapi ya kita nggak boleh menutup diri juga kan terhadap yang lain gitu. Gitu loh. Jadinya gue juga pengen coba ini, pengen coba itu, pengen coba ini. Akhirnya kebetulan diajak teman kanan, diajak teman kiri. Ya why not? Gitu. Kita cobain aja. Gitu. Katanya itu privilege yang lu punya. Lu bisa punya uang sekolah yang lebih ya. Iya. Dengan investment kan tuh uang sekolah bukan uang sekolah kecil kan investment. Apalagi di F&B. Nolnya berapa tuh? Nggak segede itu juga. Nolnya Actually berapa? nggak segede gitu. Kan tergantung lu berapa persen masuknya. Oh, oke. Ya kan. Gue minoritas semua kok. Gue nggak ada yang gede. Gue minoritas cuma sekedar kayak gue bisa belajar gitu kan. Dari Ratus? mereka. Apanya? Masuknya ratus apa? Ada yang puluhan, ada yang ratusan. Oh, oke. Gitu. Ada yang puluhan, ada yang ratusan, tergantung mereka valuasinya berapa. Nah itulah pentingnya sebenarnya lu bisa baca laporan keuangan. Gitu. I think is a common knowledge ya. Lu bisa baca laporan keuangan, bisa baca denah, bisa baca. Ya itu common knowledge yang seharusnya pebisnis tuh sekarang bisa gitu loh. Bahkan orang-orang awam aja sendiri menurut gua harusnya mereka punya skill baca denah. Oke. Karena dari denah lu bisa ngitung ya kan. Dari laporan keuangan lu bisa tahu seberapa sehat tuh company, utangnya berapa, laporan keuangannya real apa enggak. Nah itu lu harus pelajari. Nah itu begitu kita dapat, gue pelajari. Sebenarnya adik gue juga banyak dia pelajari dalam banget mengenai itu gitu. Jadi gue sering minta advice dia apa segala macam. Ya udah akhirnya kita pelajari. Oh ya ini company bagus. Oke yuk kita invest masuk dalam gitu loh. Jadi apakah kalau dengan lu punya berbagai macam bisnis ini membuat lu hidup lebih santai? Maksudnya gini kan, di architecture lagi nggak ada project, santai aja restoran ada yang masuk nih gitu. Sebenarnya karena gue minoritas semua nggak seenak itu. Oh, Rumput tidak sehijau itu ya. Oke. Jadi main bisnis tetap arsitek gitu. Ada staff cuma kayak uang sekolah yang tadi gue bilang ya, tujuannya nggak lari doang. Jadinya dari situ gue bisa convince juga beberapa klien kayak ya udah ini gue tahu numbers lu gitu loh. Gue bisa create business plan juga buat lu gitu. Jadi intinya pelajaran yang kita dapat dari master plan awal itu ya kan bisa ngitung, bisa apa, bisa ini. Ya terbawa ke restoran kemana segala macam. Lu mau bikin resto apa? Resto bakmi gitu kan. Ya udah, berapa kursi yang lu butuh? Nah, biasanya owner klien-klien yang baru banget di restoran bisnis nih blank. Ya. Oke. Gue tinggal bilang, lu mau jual berapa bakminya? Ya kan? Oke, asumsi berapa? Yang terjelek atau yang terbagus gitu. Asumsi middle. Oke, middle. Lu butuh berapa bangku? Sewa lu berapa? Dengan mall gimana dealnya? Apa segala macam. Bahkan sebenarnya relationship kita jadinya sama mall juga kita kenal gitu ya, MKG apa segala macam, leasingnya banyak yang gue kasih ke klien gue malah gitu. Lu kasih apanya maksudnya? Kasih kontak, misalnya mereka mau buka di MKG gitu ya, di mall mana gitu, MKG gitu. MKG juga leasingnya open banget gitu, very very ramah. Kita kasih, mereka mereka malah deal sendiri, mereka jadi pada akhirnya yang benefit juga gua gitu kan. Ya betul. Gitu lah. Jadi nah itu integration yang sebenarnya sekarang ini butuh ya gua rasa ya di dunia modern sekarang ini gitu. Gitu. Nah sekarang balik lagi, tadi kan brand lu namanya kan Satu Ide ya. Itu kan namanya kan kayak rada pasaran gitu ya. Kan umum banget namanya ya. Lu kagak takut orang lain diambil sama orang apa gimana tuh ntar tiba-tiba? Udah beken begitu. Spill nggak nih? Ya. Jadi
Nah, ini juga salah satunya arsitek perlu melek ya. Namanya hak cipta kekayaan intelektual. Jadi brand itu ya penting. Itu brand itu adalah lu sendiri. Lu pegang brand itu sendiri gitu. Banyak banget arsitek gua cek gitu ya di di listnya DJKI itu mereka belum daftarin brand mereka gitu loh. Nah, brand itu sebenarnya bisa dipakai orang lain itu kalau misalnya mereka daftarin lebih dahulu. Apalagi kalau misalnya lu belum daftar dan brand tuh belum dikenal gitu ya. Nah, kalau orang lain daftarin terlebih dahulu, mereka yang berhak atas brand itu. Nah, itu gue urge, kalau gue sendiri udah daftar dari kapan gitu kan. Tapi gue urge para teman-teman arsitek juga daftar. Ini kan hak paten yang lo omongin kan? Jadi namanya di hak paten gitu ya? Yes, mereknya Mereknya ya dipatenin gitu ya? Ya, jadi kayak misalnya satu arsitek gue udah daftarin gitu kan. Kemarin gue cari beberapa teman gitu, udah daftarin gitu. Tapi ada juga beberapa teman yang sangat-sangat terkenal justru belum daftarin gitu. Nah itu nanti implikasinya akan sangat ribet ketika ada orang dengan intensi yang tidak baik gitu ya mendaftarkan merek itu ya untuk dipergunakan ya nggak jelas lah ngapain gitu loh. Tapi jadinya mereka yang berhak gitu loh. Secara legal mereka yang berhak. Dan banyak contohnya gitu loh. Jadi dari podcast ini kalau penjahat pada nonton dia bisa daftarin satu-satu dong langsung. Daftarin, gue udah cek nih, mau gue Lu yang spill duluan nih. ya? Gue Habis itu lu jualan dong? Iya, misalnya MWP belum daftar. Oh iya, maaf. Aduh, gawat nih. Jadi ini pokoknya ini podcast harus di airing setelah lu daftar. Oh benar juga. Kalau enggak habis. Gawat ini. 2M dulu nih. Pasti lu kan yang daftarin nanti. Yoi. Ntar itu di sana di website tuh bisa kelihatan siapa yang daftar. Oh, online namanya, alamatnya apa semuanya ada. Oh, orang yang daftar ada. Ada. Jadi misalnya merek satu arsitek gitu. Yang punya siapa? Dia tulis Stanley Winario, alamat Stanley Winario di mana? Ada jelas semua. Oh, Gitu. jadi kalau misalnya gua mau misalnya satu ide nih punya gue nih, lu yang beli duluan nih. Iya. Pas gua cari di website-nya ada, gue bisa cari lu ya, gue beli dari lu deh gitu ya. Iya, gitu. Oh, gitu. Tinggal udah tawar-menawar dari situ ya. Iya, makanya kalau MVP tiba-tiba Stanley Winario gitu kan. Nah, Oke. gitu. Oh, Udah. gitu ya. Maksud gua sekrusial itu ya. Sekrusial. Emang ada pernah kejadian siapa ya? Oh, yang banyak, kayak begitu ya. Banyak. Baru-baru Brand-brand gede gitu? brand-brand gede ada banyak banget gitu waktu itu yang pada saat zaman Orde Baru ya sampai peralihan ke yang zaman reformasi itu kita punya hak cipta kekayaan intelektual kan emang masih kacau balau lah gitu. Jadi ada banyak orang yang mendaftarkan merek-merek luar negeri gitu ya yang emang masih belum terlalu terkenal atau emerging gitu. Lolos langsung masuk aja ke hak paten kita. Gitu. Nah, tapi sekarang kalau merek-merek terkenal tuh udah nggak bisa karena udah ada UU-nya, mereka harus ngecek ke luar negeri dulu. Kalau merek itu terkenal banget, lu udah nggak bisa patenin. Tapi kalau andai kata itu company baru, ya bisa aja karena luar negeri juga lu ngeceknya gimana lewat Google doang gitu kan. Nggak bisa juga kan punya akses ke hak cipta tiap-tiap negara gitu kan nggak mungkin gitu. Oh, Nah, oke, jadi oke. lu sebagai studio baru yang paling penting adalah daftarin nama lu. Itu harus. Itu penting. Sebenarnya brand apapun ya. Brand Kita punya apapun. brand apapun, kalau kira-kira bakalan terkenal, Yeah. daftarin dulu. Kalau kita merasa kita pinter, jago gitu kan. Sebenarnya nggak perlu merasa, ya itu lu yang ciptain namanya gitu kan. Lu yang ketemuin namanya. Cepetan daftarin dulu gitu loh. Bayarnya berapa? Murah Untuk awal sekitar gitu? 1,8 sampai 2,5 jutaan. Berbeda-beda ya. Soalnya per klasifikasi. Jadi gini, dia ada kalau nggak salah berapa ratus klasifikasi gitu ya. Gue lupa itu. Tapi ada klasifikasi misalnya nomor 42 itu arsitektur interior gitu kan. Itu satu klasifikasi nomor 42 itu harganya segitu. Enggak, maksudnya setahun apa? 10 tahun. Oh 10 tahun. Very cheap lah, 10 tahun. Cuma nggak usah banyak ngomong, mah daftar aja gitu daftar ya. aja. Sebenarnya itu sekarang itu udah dipermudah banget ya oleh pemerintah gitu. Untuk daftar-daftar gituan. Jadi sebaiknya kalian harus melek. Karena hukum di negara kita itu berlandaskan kalau lu nggak melek hukum itu akan tetap berlaku. Gitu. Gitu. Website apa tuh? Gue lupa websitenya. Boleh buka HP kan? Boleh dong, boleh.
Gue lagi batuk nih, jadi batuk mulu. Nih, pangkalan data kekayaan intelektual. Lu bisa search nih langsung. Nah, search aja nih nama-nama teman-teman kita nih semuanya. Pangkalan data kekayaan intelektual ya, PDKI Indonesia. Oke, nanti ada tulisannya ya. Yoi, Guys, nanti kita tinggal ke bawah. nih. Kita cari satu nama teman baik kita. Siapa teman baik yang belum Tuh, ada nih? lihat tuh. Dia udah daftarin 10 tahun yang lalu lebih, udah berakhir. Oh, lupa Perlindungannya. ya. Lupa diperpanjang nih. Ini backnya mana nih? Nah, biasa gue suka inget-ingetin teman-teman yang kayak, ya kan kita semua teman ya, komunitas arsitek itu kecil gitu kan. Tapi di antara komunitas yang kecil itu tetap ada yang beretikat tidak baik, ada. Gue pernah ketemu, ada. Walaupun logonya beda, namanya sama nggak boleh ya? Logonya beda, namanya sama juga nggak bisa. Nggak boleh, intinya namanya ya. Yes. Intinya namanya. Kayak nih, ini dia baru daftarin, baru ya. Tuh, lu bisa lihat dia daftarnya kapan, ya kan? Terus terdaftar atas nama siapa, semuanya ada. Gitu. Yang desain studio lu ini belum ada nih. Takut-takutin dong ya. Lumayan nih 1M. Ya, lumayan. Gitu kan. 1M atau lu ganti nama lah ya. Yoi. Iya. Tuh, lihat tuh. Pemilik brandnya siapa? Udah ada pemilik brand ini siapa namanya, alamat mereka di mana. Lu bisa cari. Gitu. DJKI ya. DJKI. Oke. Itu penting sekali. Kenapa? Misalnya ya, lu Mario Wibowo, lu bisa klaim itu nama lu sendiri kan, gitu. Tapi lu tidak menutup kemungkinan ada nama orang lain yang punya inisial sama kayak lu. Itu kalau intensinya tidak, maksudnya masih baik ya. Ya. Kalau yang nggak baik, misalnya kayak kita Zahadid Arsitek gitu, beliau udah meninggal sekarang gitu kan. Siapa yang berhak atas nama brand Zahadid Arsitek itu? Itu kan merupakan satu nilai jual kan. Iya. Ya kan? Siapa yang berhak gitu loh. Tahu dia ada, di sana juga pasti ada lah ya. Soalnya pasti ada. Mereka juga melek sekali gitu. Tapi kan kalau misalnya nama-nama arsitek terkenal gitu ya, yang pada akhirnya bisa legasinya bisa lanjut setelah beliau tidak ada gitu. Ya itu kan harus kan. Siapa yang punya gitu. Iya. Berangkat. Itu penting. Nah, sekarang gue mau nanya juga, lu cara lu dapetin proyek selama ini gimana? Rekam jejak ya. Lebih ke rekam jejak, mouth to mouth, Instagram juga ada. Paling banyak masuk dari digital, dari Instagram, atau digital lebih juga ke banyak. kenalan? Digital banyak, kenalan banyak. Digital gue kan agak antara jalan dan gak jalan juga gitu ya. Jadi mouth to mouth-nya juga support gitu. Jadi 50-50 ya kalau gue bisa bilang. Oke. Gitu. Menurut lu yang menurut lu lebih bagus kliennya datang dari digital apa yang lebih yang word of mouth yang direferensiin kalau yang di versi lu nih? Kalau menurut versi gue, kalau yang word of mouth gini, gue percaya bird of the same feather flocks together. Jadi kayak gue udah tahu rekam jejak klien nih A, dia rekomen gue ke klien B, kurang lebih sifatnya pasti sama. Karena mereka bisa temenan sampai mereka bisa sharing arsitek pula apa segala macam, kurang lebih pasti sifatnya sama. Nggak mungkin bedanya jauh banget gitu. Tapi kalau yang digital, lu kadang-kadang harus cari tahu dulu ini siapa. Pada akhirnya kalau ketika ketemu muncul friend-nya siapa gitu kan. Karena pada akhirnya dunia ini sempit banget. Setiap orang yang hubungin kita pasti ada mutual friend-nya. Pasti gitu. Nah, akhirnya kita bisa cari tahu dari dia, ataupun kita bisa menduga-duga lah, oh dia sering hangout sama si ini, berarti sukanya ini gitu kan. Gitu. Kayak lu lah, gue hangout sama lu, sukanya nyebur kan? Berenang. Nyeburnya di mana dulu? Kolam renang. Di kolam renang. Dalamnya berapa? Oke, terus ini yang gue mau tanya lagi nih, kan gue dengar lu terakhir lu sakit ya,
Lo Ya. sakit kan, ini merupakan berita yang lumayan besar juga di dunia arsitektur nih. Cie, gila. Gempar dunia arsitektur gitu kan. Ya sekarang lo udah bisa ketawa gitu kan. Tapi kan pada saat itu kita semua kayak, seriusan nih gitu kan. Nah, lu bisa cerita gak sih dulu awal lu ketahuan sakit itu bagaimana sih gitu? Awalnya itu sebenarnya simple banget. Pandemi kita kan happy semua, bukan happy lah ya. Pandemi itu kita kan di rumah ya, nyantai apa segala macam. Nah habis itu dulu kan inget nggak disuruh vaksin COVID semuanya. Ya, betul. Kita vaksin, antri. Gua waktu itu antri tuh 5 jam, 6 jam gua antri. Tensi dong. Tensi gua 190, bawahnya 130. Itu udah hampir stroke tuh. Dan lu masih bisa berjalan ke vaksin 190. Oh nggak ada gejala. Nggak ada Sama gejala? sekali nggak ada gejala. Mungkin ya itu, arsitek kan biasa tensi tinggi tuh kerjaannya. Jadi tensi... Itu tergantung ketemu kontraktornya siapa. mancing ya, mancing ya. Jadi habis itu arsitek udah biasa tensi tinggi, mungkin itu udah kecil gitu ya. Gitu. Jadi begitu ditensi, orangnya takut. Aduh pak, vaksin gak ya? Ini udah hampir stroke nih. Udahlah pak, saya udah antri 6 jam. Lu gak vaksin, gue malah stroke beneran nih gitu kan. Divaksin. Serius tetap divaksin? Divaksin. Gue 140 disuruh pulang. Ya lu kurang galak. Nah kan jiwa arsiteknya gak ada lu. Gitu. Ya, itu ya. ibarat punya kontrak, hadapin kontraktor. Hadapin kan. kontraktor. Suntik gak lu? Gak suntik gue pecat lu. Gitu. Nah habis itu yang kedua, pas vaksin kedua sama juga. Was-was dong. Bini gue sih udah teriak-teriak. Dia sih yang lebih ke kayak maksa gue gitu kan. Nyari dokter gitu. Dokter yang pertama anggap enteng, dokter yang kedua anggap enteng. Otomatis kita kan kebawa anggap enteng dong. Gue udah males nyari dokter lain. Sampai sama bini gue dia maksa gitu. Ke dokter ada satu di RSP Cihendra. Dokter Cihendra itu ya. Sampai sekarang gue thankful banget sama itu dokter. Dia yang bener-bener gak anggap remeh. Dia cek gue sedetail-detailnya. Sampai akhirnya pada saat gue di USG, gue disuruh USG sama dia. Pas di USG ginjal gue gede sebelah. Oke. Dan dia langsung bilang, ini 90% cancer. Oke. Yakin gitu dia bilang. Percaya gue. Divonis cancer tuh langsung? Langsung divonis cancer saat itu juga. Dan beliau bantu gue. Ketika gue mengutarakan, dok, saya mau minta izin, saya mau berobat ke luar negeri. Karena waktu itu insurance gue udah cover luar negeri gitu kan. Jadi gue udah sebelum gue sakit waktu itu pas gue masuk ke insurance itu gue udah punya satu SOP gitu. SOP-nya apabila di dalam keluarga itu ada yang sakit keras, apapun yang terjadi harus keluar negeri. Oke. Ya, tidak di dalam negeri. Ini SOP di keluarga nih ya? Itu SOP keluarga. Okay. Jadi kayak udah harus jadi ketika lu nggak bisa berpikir dengan jernih, lu udah tinggal ngulangin aja apa yang menjadi SOP itu gitu loh. Oke. Nah karena kenapa? Karena waktu itu banyak banget dokter yang di sini yang dibilang, lu kalau keluar negeri lu udah nggak keburu nih, lu udah nggak keburu gitu. Biasanya pasti dibilang begitu. Nah tapi mikir juga dong, ya masa selama ini gue baik-baik aja, ini cuma nunggu kayak waktu itu kan lagi COVID kan, jadi lockdown semua, gue harus nunggu visa sekitar 2 mingguan gitu ya. Masa nggak keburu? Selama ini gue baik-baik aja kok. Cuma nunggu 2 minggu gitu kan. Tapi deg-degan tetap ada dong. Karena ada yang bilang, wah udah gawat banget. Ini udah ini. Itu dari dokter tuh ngomong udah gawat? Iya. Itu dokter lain ya. Bukan beliau gitu. Jadi beliau yang support gue juga. Oke, ayo stand. Apapun keputusan kamu saya dukung gitu ya. Saya support nih. Kamu butuh apa gitu. Pada akhirnya ya gue pergi. And apparently it's the best decision I've ever made in my life. Bener-bener. Karena setelah itu gue dalemin research. Nah research arsitekturnya kita kurangi sedikit. Kita sekarang researchnya kesehatan. Medical gitu ya. ya. Medical. Oke. Because kanker gue itu sama kayak Steve Jobs. Neuroendocrine. Oke. Neuroendocrine itu ada satu sel endokrin, hormon gitu ya. Gue mulainya di ginjal, dia mulainya di pankreas gitu. Nah ginjal gue satu di take out di luar negeri gitu ya, di scan ulang semua. Gue apparently dari scan ulang itu semua gue bisa tahu kualitas medical technology kita. Dokter kita bagus gitu ya, tapi medical teknologinya ketinggalan jauh banget. Ibarat lo nonton YouTube yang 360p sama yang full HD gitu.
Gue bandingin side by side gitu. Wah ternyata hasilnya beda banget. Yang satu ini belum kelihatan penyebaran, yang satu ini udah kelihatan penyebaran. Jadi sekali gue Oh, dioperasi, clean sampai detik ini. Dan banyak dokter ginjal yang cukup appreciate sama dokter operasi gue ya. Karena dia bisa bersihin sampai sebersih-bersihnya gitu. jadi kalau di sini nggak kelihatan lu punya penyakit. Di sini kelihatan penyakit gua baru di ginjalnya doang. Oke. Tapi kalau misalnya waktu itu di luar gua di scan udah nyebar ke limfa-limfa. Nah, Hmm. dari basis data itu dokter langsung langsung deduce ini pasti ada penyebaran. Oke. Makanya langsung gua di PET scan full body, bener ketika di PET scan full body udah ada sekitar 8 sampai 10 penyebaran deh. Hmm. Pankreas, tiroid, leher, tulang belakang gitu. Terus Gitu. treatmentnya apa habis itu? Treatmentnya sana juga beda banget ya. Jadi gue pakai ada radionuklir terapi, namanya radionuklir terapi. Em, Radiasi lu pasti pernah dengar dong radiasi. Tapi sana pakai alatnya namanya CyberKnife, yang benar-benar alat Oke. robotik kayak gini nih, robotiknya nih. Oh. Gitu ya, tembak. Dia bisa bentuk radiasinya sesuai dengan bentuk kanker lu. Jadi nggak kena syaraf gua gitu. Hmm. Tangan gua sempat kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Bener-bener neken syaraf gitu. Gue buka botol lagi nggak bisa nah dulu. Oke. Balik lagi gitu loh. Nah itu medical technology semua yang tidak ada di Indonesia Hmm. gitu loh. Cyberknife, lutetium ya kan. Lutetium udah mulai di research di sini, udah mulai dicoba digunakan tapi belum extensively. Oke. Kalau di sana udah biasa banget. Dan itu Satu harus tiga-tiganya treatment ya? Oh banyak, gue udah treatmentnya udah banyak banget. Gue kemoterapi ada, tapi kemoterapinya yang cukup advance ya. Jadi gue juga nggak hilang rambut gitu. Malah yang ada Hmm. makin tebel gitu kan. Hmm. Oh iya Gitu. juga ya, rambut lu nggak hilang ya? Iya gitu kan. Kalau misalnya lu ke arsitek yang botak pasti ngiri nih. Lihat ya. Sorry ya. Teman juga. Gitu. Terus habis itu ya gitu. Jadinya medical technology sana jauh banget. Apalagi sekarang gue dengan gue publicize gue punya cancer gitu ya, gue dapat banyak info. Ada orang dokter Indonesia yang lagi di Jerman gitu sengaja kontak gue. Stan kita ada teknologi ini di sini loh, belum ada di dunia lainnya gitu. Oke. Stan kita ada ini, kita ada mesin ini, kita ada mesin ini. Akhirnya info-info itu gue kumpulin semua gitu. Dan gue akhirnya menyimpulkan satu hal. Lo ketika punya kanker, itu bukan aib. Karena banyak banget yang kayak kontak gue bilang kayak, gue malu nih gue punya kanker gitu kan. Hmm. It's not your fault gitu. Bukannya lu punya penyakit lain yang habis melakukan aib apa gitu kan. Bukan. Hmm. Jadi jangan pernah lu mikir kalau misalnya itu adalah sebuah aib sebenarnya ya. Malah dengan lu open ke orang, lu bisa dapat info-info yang sangat-sangat valuable gitu. Hmm. Gitu. Jadinya ya cukup bersyukur ya. Gue cukup bersyukur punya ini karena gue bisa sharing juga ke orang. Gue bisa bantu orang gitu. Banyak yang udah kontak gue, banyak banget ternyata. Yang nggak nyangka-nyangka, banyak juga nama-nama terkenal, apa segala macam itu juga banyak gitu ya. Hmm. Well ya pesan gue ke orang cancer itu ada don't lose hope. Karena apa? Di luar negeri, statistik ya, di luar negeri itu 70% of the cancer itu curable. Hmm. It's curable. Sekarang udah ada mesin, teknologinya semua udah siap. 70% curable is gede loh. It's gede. Even stage 4 cancer ya. Ya. Even stage 4 cancer with radionuclide therapy, with with the combinations of technology and everything bisa totally cured. Oke, jadi lu juga sekarang udah cured nih hitungannya. Yes and no. Nah itu. Gimana ada penjelasan yes Jadi and no gini, nih? yes and no-nya ini gini. Lo kalau misalnya mau bilang gue totally cured, kalau ngeceknya di Indonesia, alat-alat mesin-mesin Indonesia itu belum ada yang bisa deteksi kanker gua. Oke. Jadi apakah gua normal? Sekarang secara beraktivitas totally normal.
marah-marah di lapangan tetap marah-marah di Tetep, lapangan, tetep, ya kan, gitu. Gue gatel lihat baju lu ini yang warna-warni, gatel tetap, gitu kan, gitu. Tapi kalau secara scan yang advance ya, di sana gue pakai Dota Tate scan yang pakai amino acid, PET scan-nya, jadi itu beda banget dari yang di sini, gitu. Itu masih ada beberapa titik light up, tapi kecil, gitu. Kecil sampai to the point dokternya bilang kita observe aja, ini membesar apa enggak. Tapi jangan makan kemonya lagi. Oke, jadi kemo stop. Kemo stop, karena dia bilang kalau misalnya lu makin makan, malah makin merusak ginjal lu sisa satu, apa lu sisa satu, obatnya lebih merusak daripada kankernya, gitu. Jadi check and balance-nya harus ada lah, gitu. Dia bilang. Oke. Which is, gue happy banget denger kayak gitu, karena gini juga, dokter luar itu sangat open terhadap second opinion, gitu. Gua second opinion ke US, Zoom call aja, nggak ada duitnya juga buat kesana kan. Jadi Zoom call, Korea, Singapura, Malaysia, mana lagi ya? Thailand, ada beberapa negara lagi lah ya kan. Including gua tetap stay in touch sama dokter Cihendra yang di PIK gitu. Jadi gua second opinion, gua bawa ke dokter gua yang di Malaysia, yang di Penang. Dok, gue ada second opinion dari sini. Yang hebatnya, dia langsung ambil kertas, dia bilang, oke, apa yang dokternya ngomong? Dia catat, dia jelasin gue point per point. Yang ini nggak bisa stand. Yang kalau ini mereka masih trial. Nih, dia bukain lewat Google. Nih, tuh ada nama kan dokternya yang lu cari gitu kan. Nih, dia masih trial nih. Lu masih jadi kelinci kalau lu makan obat ini gitu loh. Lu jadi kelinci percobaan. Sedangkan obat yang gue pakai udah yang proven. Nih, yang ini gitu. Terus second opinion yang ini, oh gue setuju yang ini. Ini nextnya, ini yang lebih beratnya. Kalau misalnya gue kasih lu yang ringan dulu. Jadi dia jelasin point per point semua. Mereka benar-benar accept that second opinion as mereka benar-benar ya value your life ya gitu ya. Mereka benar-benar value your life. Jadi tidak ada ego, tidak ada apa. Ya which is gue jadi sangat-sangat happy gitu. Gue bisa diskusi selayaknya dengan dokter itu gitu. Gue bilang, dok kalau gue pakai alat nih gimana? Ya kalau lu pakai alat nih boleh ya kan. Ibaratnya lu punya tikus dalam rumah, lu bakar satu rumah gitu loh. Efek ke badan lu itu terlalu gila katanya. Ngapain? Cadangan aja, cadangan. Ya udah cadangan gitu. Jadi mereka bisa outline, mereka punya medication plan buat lu gitu ya. Step by step, sistematisnya ada. Tapi balik lagi itu harus juga dari diri lu sendiri yang cari tahu. Ya kita sendiri mesti research juga kan dong, gitu ya. Kalau nggak pasti. kita yang bisa decide buat kita Karena sendiri kan. gimana ya, gini, dokter di seluruh dunia menurut gua sama ya. Mereka satu orang, sehari mereka bisa handle 40-50 pasien. Ya kan kalau yang rame. Kalau yang sepi mungkin 20-30 pasien gitu kan. Lu bayangin kita sebagai arsitek aja, satu hari handle satu klien aja gue pulang gue udah ngos-ngosan kayak, capek juga ya apalagi 2 gitu kan. Gitu. Nah, tapi kalau mereka handle 40-50 pasien, mereka juga manusia. Ada kalanya mereka nggak fokus, ada kalanya mereka baru datang nih ada case berat gitu kan. Mereka lagi fokusnya ke sana, datang lu ya bukannya mereka nggak anggap gitu, tapi emang mereka kan manusia gitu kan. Mereka nggak bisa switch pikirannya secepat itu gitu. Lagi nggak fokus atau di rumah mereka lagi apa, bininya berantem atau apa, kan banyak gitu ya. Jadi ya tetap aja harus dari lu sendiri. Dan second opinion bagi pasien kanker tuh harus. Itu harus. Ya itu, karena untuk setiap tindakan yang lu lakuin, itu semuanya adalah tindakan berat. Chemotherapy is a heavy medicine. Is a very toxic medicine gitu kan. Jangan sampai salah langkah. Karena lu salah langkah satu, oke, bisa balik. Tapi kalau salah langkahnya kejauhan, ya it's game over. Ya kan, apalagi gitu. Itu lu kayak ada ada kayak grup nggak sih kayak misalnya orang-orang kanker yang buat bertukar informasi? Kan tadi lu bilang kan banyak yang hubungin lu juga kan? Apakah itu kayak ada satu grup apa tiba-tiba kayak lu individually aja lu ngomong? Kalau yang hubungin gue itu kebanyakan minta tolong gimana caranya ke sini, gimana caranya ke Penang, gimana caranya ke Malaysia. Karena kan gue udah tahu caranya gitu ya. Kebetulan
Gue juga udah temenan sama mereka semua, kan lu tahu ya bacot gue gede gitu kan. Jadi ya kepo-kepo kanan, kepo-kepo kiri, akhirnya gue dapat kontak siapa. Ya Ya, udah gue bantuin lah gitu. ya. Nah tapi kalau misalnya grup itu sebenarnya tidak ada di Indonesia. Oh, Tapi di kalau Indonesia di nggak ada. luar negeri banyak, banyak. Jadi kayak Hmm. grup yang triple negatif. Paling sering ya breast cancer, yang paling apa ya, yang paling ganas katanya triple negatif namanya, triple negatif breast cancer. Semua orang di Indonesia kalau misalnya udah dibilang kayak gitu, wow udah pasti down gitu ya. Hmm. Tingkat penyembuhannya 67% loh, padahal. Hmm. Tingkat penyembuhannya 67%, mereka ada support grupnya di luar negeri gitu ya. Lu bisa tinggal join, terlepas dari nationality lu apa, kebangsaan lu apa, lu bisa tinggal join, lu bisa tahu obat-obat yang Itu grup terbaru. WA apa? Bukan di website. Oh, Ya, website. namanya Triple Negative Breast Cancer Community gitu ya. Hmm. Em, Lu tinggal masuk gitu. Hmm. Nah, lu tinggal cari tahu obat-obat yang terbaru yang mereka rekomen apa aja gitu kan. Bawa ke dokter lu. Nanya, ada nggak nih? Bisa nggak nih? Prostat gitu apa. Termasuk kanker gua, neuroendocrine paraganglioma Oke. gitu. Tapi sayangnya di Indonesia awareness itu sangat kurang Awareness untuk untuk cari tahu. jadi lebih ke pasrah gitu ya, sakit Lebih ke pasrah. pasrah, lebih ke eh, ya udah bisa sembuh apa enggak itu ibarat lu lempar dadu. It's not. It's a calculative systematic process untuk bisa jadi sembuh. Oke. Dan di luar negeri kayak gitu. Lu habis ini, oke, next stepnya ini, next stepnya ini. Oke, next stepnya ini, next stepnya ini. Bahkan sekedar gini, gue nanya banyak banget pasien yang udah radiasi gitu ya. Dosis lu radiasi berapa? Semuanya nggak tahu. Radiasi ada dosis. Ya iyalah gila lu itu radiasi. Radiasi kan bisa diukur kan? Yang Ya. kalau misalnya kita nonton film Chernobyl tik 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 Iya, tik iya, tik tik iya. gitu kan. Ah, Nah, lu kenanya berapa? Berapa yang itu? Berapa yang ini? Banyak yang nggak tahu. oke. Itu sebenarnya lu kan harus nanyain dulu sebelum tindakan. Ya. Dosis yang lu terima bakal berapa? Hmm. Ya kan? Kenapa? Karena dosis kemoterapi sering banget dihitung dari dua, satu berat badan, yang kedua luas area penampang badan lu. Maksudnya karena mereka nggak tahu apa-apa gitu. Karena mereka nggak tahu apa-apa, gue harus jelasin systematically. Ini yang gue jelasin ke lu ini, gue udah jelasin ke mungkin puluhan orang gitu ya. Terus habis itu gimana cara ya kan mereka keluarin kayak apa ya? Mereka takut gitu kan. And you have to accept that they are fear. Terus habis itu lu harus kuatin mereka. Itu Ya. kan lu juga butuh energi kan Betul, keluarnya iya, kan. iya. Gitu. Same lah with dokter. Lu juga harus yakinin tuh pasien gitu. Arsitek ngeyakinin kliennya ini desainnya bagus lah. Bagus deh, Gitu. desain gua tuh bagus gitu ya. Gitu. Beton expose bagus gitu kan. Nah, gimana gitu kan. Iya, iya, iya. Gitu. Itu kan butuh energi kan semua. Nah, ketika lu misalnya pasien ke-30 gitu lu baru masuk ke itu energi dia udah habis gitu. Ya, who can you blame? He is also a Yeah. human gitu. He's trying to help you tapi kan as best as he could. Iya, The one who can help yourself is only you iya. gitu. Jadi intinya jangan terlalu pasrah amat ya, lo mesti ikut Oh, involve jangan. ya, involve harus mau in- tahu ya, harus nanya ya. Iya. Soalnya kan kalau di rumah sakit itu kan banyak kayak image yang dokter nggak bisa ditanyain. Kadang-kadang tanya kan suka galak, jawabnya singkat-singkat ya. Mungkin udah pasien ke-30, udah males jawab gitu kan. Benar. Itu yang bikin kita jadi kayak kadang-kadang segen gitu ya Yes, sebenarnya. tapi sebenarnya nggak boleh segan gitu. Nggak boleh segan. Itu It's hak your kita life. kan ya, itu hak It's kita your ya. life, ya. Lu nggak nanya, lu masuk peti gitu aja. Pilihannya kan cuma dua sebenarnya gitu kan. Lu nanya, oke, dia nggak nanggepin lu, cari dokter lain. That's why second opinion. Dan hebatnya, gue nggak tahu kenapa, gue suka banget di Pineng gitu ya. Begitu gue masuk rumah sakitnya itu ada tulisannya, pasien berhak menerima dalam bahasa Indonesia. Pasien berhak menerima second opinion. Terus habis itu berhak menerima option terhadap treatment yang dia akan terima gitu. Jadi dia kalau misalnya nggak mau A, apa option yang kedua, apa option yang ketiga, dia harus nanya dan dia berhak gitu. Ditulis gede-gede gitu. Jadinya gue yakin rumah sakit di sini juga ada. Cuma ya mungkin pengetahuan kita atau sungkatnya kita juga ya kan. Aduh, Enakan ya orang Indo ya. takut dokternya bete gitu kan atau gimana. Padahal itu perlu banget ditanyain gitu loh.
Jadi selama ini treatment yang menurut lo sangat helpful apa? Gini, Dari multiple treatment yang lo jalanin? dari multiple treatment yang gua jalani, I think semuanya helpful. Cuma yang paling penting satu, mindset. Kenapa? Misalnya lu sehat-sehat, gua ketemu orang sehat-sehat gitu ya. Begitu divonis kanker, 2 bulan, he's gone. She's gone Oke. gitu. Mentalnya drop. Oke. Depres. Menurut gua itu yang perlu dikuatin dulu. What do you do waktu itu? Waktu lo divonis kanker, Jujur terus lo gimana? salah satu yang kuatin gue adalah gue pikirnya I cannot die first. Anak gue baru umur 1 waktu itu. Gue pas divonis anak gue baru nggak nyampe seminggu ulang tahun pertama gitu. Oke. Ya kan, wah ini masih ada tanggung jawab nih gitu kan. masih lama bro. Iya masih lama nih gitu kan. Gila gitu kan. Belum apa ya istilahnya belum terima warisan gue udah harus nyiapin gitu kan. Gitu. Jadi abis itu ya itu salah satu yang kuatin gue. Yang kedua adalah gue nyari tahu. Ya orang-orang kan you have to find joy ya in everything. Lu harus bersyukur, lu harus apa. Begitu gue cari tahu, kanker gue oke lah, it's incurable. Dokter ginjalnya pas lihat gue, dia udah mukanya kayak kasihan banget gitu kan. Kayak aduh iya ini kanker lu susah gini. The more I research, the more depressing it is. Incurable, poor prognosis atau apa. Ternyata gue habis itu diajarin sama dokter kanker gue, lu bacanya jangan gitu. Kenapa? Ini lu baca research tahun berapa? Iya benar, ternyata gue baca research ada tanggalnya kecil banget di atas kiri atau kanan gitu, tahun 1980, tahun 1990. Oke. Begitu gue research, gue filter searchnya gue putar ke tahun-tahun yang terbaru, itu positif ngomongnya. Jadi gini, cancer research itu kan 5 years to 10 years ya kan. Of course kalau misalnya yang udah 10 years belakangan, itu udah pasti diambil 10 tahun yang belakang lagi. Oke. Iya kan? Jadi kalau misalnya lu baca research tahun 2013, itu dia research dari tahun 2003 sampai 2013 dong. Oke. Berarti. Ya kan? Bukan yang newest one. Dia udah pakai data lama, pasti resultnya lama. Padahal selama 10 tahun terakhir medical technology udah majunya udah kayak orang gila itu. Gitu. Sekarang kita banyak banget yang namanya ion beam therapy, proton beam therapy. Proton udah ada di Singapura. Singapura baru install tahun lalu 2023. Di Thailand udah 2 tahun yang lalu. Di Korea udah 6 tahun yang lalu. Maju banget udah mereka gitu. Ada ion beam therapy, sekarang ada mesin yang namanya PET MRI gitu. MRI digabungin sama PET. Dulu cuma bisa PET CT gitu. Ya researchnya udah sampai ekstensif. Gue udah kayak gitu ngerti teknikalnya semuanya. That's why gue sampai bisa milih rumah sakit di mana gue mau scan. Karena gue udah tahu alatnya. Wah ini gue mau pakai yang iPhone 15 nih. Gue nggak mau pakai yang iPhone 8. Dia rumah sakit lo pindah-pindah juga ya? Tergantung lo lagi mau treatment apa gitu? Yes, gue ada 2 rumah sakit sekarang utamanya. Satu di Pineng. Dokter utama gue di Pineng. Tapi rumah sakit untuk treatment gue di KL. Gitu. Kenapa? Dokter gue, gue cukup bersyukur. Dokter gue itu up to date banget mengenai alat-alat semuanya. Dia itu bukan lulusan, dia itu pernah praktek di Texas Medical Center. One of the biggest medical center di dunia gitu. Jadi dia tahu alat-alat terbaru di Amerika apa, dia masih sering ke Amerika buat conference gitu kan. Nah begitu gue ngomongin, dok ada alat ini nih dok gitu. Tapi di cabang yang KL, rumah sakitnya sama, di cabang yang KL gitu. Oh iya gue bisa hubungin lu ke sana, dia pun ikut semangat jadinya. Oh, iya oke. gitu. Oh ternyata lu ngerti ya gini-ginian ya gitu. Jadi ya lu bayangin lah kalau misalnya kayak gue arsitek gitu ya, gue ketemu klien yang dia ikut support gitu terhadap desain gue. Nggak mau gue nggak mau pakai HPL, gue mau pakainya veneer, gue mau pakainya ini, gue mau pakainya marmer apa. Lu sebagai arsitek kan lu juga wah ikut semangat gitu kan. Iya kan. Gitu. Apalagi karena gue insurance, gue langsung bilang ke dokternya, unlimited budget, lo mau ngapain gue aja, gue bisa gitu. Ya jadi kan? ini insurance juga penting banget nih ya? Penting, karena kalau tanpa insurance, mungkin mindset gue nggak sesehat itu gitu. Pasti mikirin biayanya kan, gimana bayarnya gitu ya? Kayak lu lah arsitek tiba-tiba datang, masa lu pakai material ini unlimited budget tuh kan? Bebas, mau ngapain aja. Bebas gitu kan.
Oke. Gitu. Jadinya langsung bisa berkreasi sesuka lu gitu loh. Ibaratnya gua langsung disuruh jadi kayak oma gitu kan. Gue happy gua gitu kan. Ya emang gue lihat selama lu total jadi berapa lama lu treatment ya? Dari sejak Gua pertama kali Nah, ketahuan tuh. ini 27 Desember kan. Ini kurang lebih udah mendekati ulang tahun kedua nih. Gua 2 treatment. tahun ya? 2 tahun. 2 tahun sampai akhirnya udah dapet berita yang sangat baik ya. Jadi artinya lu Yes. boleh lepas treatment ya. Boleh lepas treatment 3 bulan. 3 bulan. Habis itu cek doang ya. Cek artinya. doang, scan lagi. Kalau emang amit-amit ya, kalau emang memburuk, oke, next stepnya apa? Udah disiapin tuh buat gua semua. Gitu. Next stepnya ini, next stepnya ini. Tapi kalau membaik, ya udahlah kita gak usah ngomong gitu kan. Itu kan happy. Gitu. Oke. Artinya kalau misal memburuk kan tinggal mengulang treatment yang udah ada lagi kemarin gitu ya. Bisa yes, bisa tidak. Oh tergantung ke arah mana Tergantung juga ke ya. arah mana memburuknya. Nah, Memburuknya separah apa gitu aja. Oke. Tapi kalau kemarin waktu masih sakit itu treatmentnya setiap berapa lama? Sebulan sekali, seminggu sekali? 3 minggu sekali lah. Oh 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. Sekarang karena dibilang hampir nggak ada, bisa 3 bulan sekali diem dulu gitu ya? Bisa kira-kira 2 bulan lah. Tapi kan gue masih tetap ada pengobatan alternatif beberapa. Yaitu salah satunya detox di Thailand itu gitu kan. Nah itu gue pengen intensifikasi. Jadi kayak ya udah meskipun nih pengobatan medis lepas, sementara pengobatan alternatifnya gue tetap jalan. Karena terbukti juga bagus buat gue gitu loh. Jadi kayak ya saling backup lah. Gitu. Oke, jadi terutama sebenarnya mindset ya. Mindset itu paling penting. Pengobatan sebagus apapun, kalau lu mindsetnya, wah I'm gonna die, you will die. What you think is what you get, gitu kan. Ya. Gitu. Jadinya mindset itu adalah yang paling penting menurut gua ya, kuat aja. Makanya kenapa dari tadi gua kasih tahu statistik di luar sana gimana, di luar sana. Sebenarnya untuk mengubah mindset orang-orang mengenai penyakit ini gitu loh. Kayak you have hope gitu. Ini sebenarnya cuma kayak chronic disease biasa sekarang gitu. Dan masih banyak penyakit lain yang jauh lebih menyeramkan sebenarnya ya. Misalnya jantung. Split second. You have only kan ada yang namanya golden time kan buat jantung kan, 2 menit atau berapa tuh. Pokoknya kalau misalnya nggak ada tindakan dalam waktu kayak gitu, done. Ya kan? Ya. Cancer is not like that. You have time to think, you have time to strategize. Tapi cuma jangan sampai salah langkah, gitu aja. Gitu. Mindset sih yang paling penting. Tapi balik lagi pengobatan alternatif boleh iya, boleh enggak. Cuma research pengobatan alternatif lu. Lu medis lu research, pengobatan alternatif lu juga research. Karena dari banyak jurnal yang gue terima, banyak pengobatan alternatif justru yang merusak ginjal. Oh, terus tahu dari mana kalau itu oke apa enggak? Lo cari tahu dong, apa yang lu minum kan lu harus cari tahu semua itu isinya apa. Oh. Jangan kata siapa. Nah ini yang sering nih. Iya, katanya bagus, sikat. Kata Mario bagus gitu kan. Oke, glok gitu. Besok-besok ginjal lu rusak gitu kan. Lu udah nggak eligible buat treatment apapun lagi. Setelah ginjal rusak, it's game over gitu. Jadi jangan sampai jaga. Apalagi gue kan ginjal sisa 1 gitu ya. Ya udah. Apapun yang masuk ke dalam itu buat beli iPhone hilangnya bagaimana? Iya nih sayang harusnya gue waktu itu jual beli iPhone. Beli iPhone mestinya. Ini gue cut loss sayang. Gitu. Ya, oke. Kalau gitu thank you Stan buat sharingnya hari ini. Semoga bisa menginspirasi Thank you. teman-teman. Intinya never lose hope because cancer is not a very terrible disease. Ya, bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu lah ya. Because it's curable. It's terrible but it's curable gitu. Terrible but curable ya. Terrible but curable. Terus kesimpulannya juga punya bisnis jangan jadi arsitek doang ya, jangan jadi arsitek doang. Mesti punya beberapa. Kayak Hoko Mario dong, punya studio ya kan. Lu dulunya arsitek kan? Mantan. Ngapain jadi arsitek aja, foto aja tuh, lihat bisa bangun nih kayak gini. Oke kalau gitu, thank you. Ya, thank you.